Sejak awal pernikahannya, Inggit tak pernah menduga kalimat pilu ini akan terucap kepada suami terkasihnya, Soekarno. Ceraikan aku dulu, baru Kus bisa kawin dengannya. Ari kudu dicandung mah cadu. Kalimat ini adalah jawaban seorang Inggit Garnasih setelah Soekarno mengutarakan keinginannya untuk menikah lagi. Keinginan untuk mempunyai keturunan menjadi alasan Soekarno untuk memperistri Fatmawati yang berusia 17 tahun. Kala itu Inggit dan Soekarno memang belum dikaruniai anak kandung. Keinginan yang begitu kuat hingga Soekarno lupa dengan masa-masa suka dan duka yang telah dilaluinya bersama Inggit selama 20 tahun pernikahannya. Inggit masih ingat benar awal perjumpaannya dengan Soekarno, yaitu ketika Soekarno datang ke rumahnya mengenakan peci beludru hitam dan pakaian putih-putih. Anak muda yang bersolek, perlente, dan tampan. Begitu pikir Inggit. Tak sekalipun terbersit dirinya akan bersanding dengan pria yang 13 tahun lebih muda. Baginya, Soekarno hanyalah mahasiswa yang akan kos di rumahnya ketika kuliah di THS atau ITB. Apalagi, keduanya pun telah terikat pada pernikahannya masing-masing. Soekarno telah menikah dengan Utari, putri dari HOS Cokro Aminoto yang merupakan petinggi Sarekat Islam atau SI. Sanusi, suami Inggit yang merupakan saudagar sekaligus tokoh SI, diminta oleh Cokro Aminoto untuk menampung Soekarno ketika Soekarno melanjutkan studinya di Bandung. Tentu permintaan ini tak elok untuk ditolak. Seiring waktu berjalan, daya tarik-menarik Inggit dan Soekarno semakin kuat, hingga akhirnya Soekarno menghadap Sanusi dan mengutarakan isi hatinya ingin mempersunting istri Sanusi. Ya awalnya memang kaget, tapi setelah ditelaah, dipelajari, itu akhirnya Pak Sanusi menerima. Karena meyakini bahwa Soekarno suatu saat menjadi seorang pemimpin di Indonesia ini. Dan Bung Karno memerlukan seorang pendamping yang bisa mendampingi Soekarno di dalam perjuangannya. Untuk itu, Haji Sanusi memberikan izin, merelakan Inggit diperistri oleh Bung Karno. Walaupun pada saat itu terjadilah satu perjanjian Bung Karno dengan Haji Sanusi, itu sewaktu di Gunung Tangkuban Perahu. Dan di situ, di dalam perjanjian dia yang tertulis, apabila Soekarno dalam jangka waktu 10 bulan menyia-nyiakan dan menelantarkan Inggit, Soekarno wajib mengembalikan Inggit kepada Haji Sanusi. Apa yang diperkirakan Sanusi tidak meleset. Selama perjuangan Soekarno, Inggitlah yang menjadi roda penyemangat Soekarno. Ia menemani Soekarno dalam masa tersulitnya. 1923 hingga 1926, Inggit terus mendorong Soekarno untuk melanjutkan sekolahnya di THS hingga akhirnya menjadi insinyur. Karena Soekarno mencurahkan seluruh waktunya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia, dalam keseharian, Inggitlah yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Inggit mendapatkan uang dari hasil berjualan bedak, jamu, dan menjual korset wanita. Ketika Soekarno dipenjara di Banjai, Inggit berpuasa 2 hari agar ia dapat menyelipkan buku yang dibutuhkan Soekarno dalam stagennya. Inggit juga pernah menyelipkan 600 gulden dalam kudapan Nagasari untuk Soekarno yang sedang dipenjara di Sukamiskin. Sebuah tindakan yang nekat, entah apa yang terjadi kalau ketahuan. Kesetiaan Inggit kembali diuji ketika Soekarno diasingkan di Ende, Flores pada 1934 hingga 1938. Inggit tak gentar. Ia memutuskan untuk ikut bersama Soekarno ke Ende.
Setelah diasingkan di Ende, Soekarno dan keluarga kemudian dipindahkan ke pengasingan di Bengkulu dari 1938 hingga 1942. Rupanya disinilah ujian yang sesungguhnya bagi Inggit, karena di tempat ini Soekarno gagal dalam ujian kesetiaannya terhadap Inggit. Soekarno jatuh hati pada belia berusia 17 tahun bernama Fatmawati. Manis Inggit sudah berlalu. Usianya sudah menginjak 53 tahun kala itu.